Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. bersembahyang wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program acara favorit kita, tentunya live interaktif Jalan Lurus bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy, hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan belajar bersama dan mendengarkan bersama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi kita, dan juga pertanyaan yang ditanyakan secara langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami. Dan Alhamdulillah Ustadz telah terhubung bersama kami di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Ya Allah, alhamdulillah bikhair. Gimana antum di Jember? Alhamdulillah baik Ustadz, sehat Ustadz. Allah yahfadzukum. Masya Allah, amin Ustadz. Alhamdulillah. Baik pemirsa, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik, dan kita doakan semoga Ustadz-Ustadz kita yang lainnya juga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kedepannya dapat senantiasa memberikan kita faedah ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak lupa kita juga menyapa sahabat rekan-rekan kita yang tergabung dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Sragen. Dan kami juga mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di nomor WhatsApp 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Baik, berikutnya kita dengarkan nasihat pembuka dari Ustadz terlebih dahulu. Kepada Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesempatan kepada kita semuanya sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara interaktif ini. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an. Segala sesuatu telah diatur dan diajarkan, dan di antaranya adalah di dalam masalah kehidupan kita bernegara sebagai seorang penguasa ataupun sebagai seorang rakyat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita ajaran, aturan, hak dan juga kewajiban yang masing-masing dari kita harus memperhatikan. Di antaranya adalah bagaimana sikap seorang muslim ketika melihat kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa. Di antara yang diajarkan di dalam agama kita ketika melihat kezaliman dari seorang penguasa, yang pertama adalah diperintahkan kita untuk bersabar.
jangan sampai kezaliman tersebut menjadikan seseorang kemudian memberontak kepada penguasa, keluar dari ketaatan kepada beliau. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang membenci dari penguasanya sesuatu, maka adalah dia bersabar. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar memberontak kepada penguasa yang sah, meskipun hanya satu jengkal, maka dia meninggal. Seandainya dia meninggal dalam keadaan seperti itu, meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah. Itu meninggal dalam keadaan tidak memiliki seorang pemimpin yang didengar dan juga ditaati. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yang kedua, tentunya seorang berusaha untuk memperbaiki, karena kezaliman adalah sebuah kemungkaran, maka dia berusaha untuk memperbaiki sesuai dengan kemampuan dan di dalam batas-batas yang diperbolehkan di dalam agama ini. Dan Nabi SAW telah mengajarkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya merubah kemungkaran kalau tidak mampu dengan kekuasaan maka dengan lisan, kalau tidak mampu dengan lisan maka dengan hati. Yang demikian adalah selemah-lemah iman. Jadi kalau memang dia bisa merubah dengan tangannya, dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya, yaitu dengan cara memberikan nasihat, atau minimal adalah dengan hati, yaitu dengan membenci kezaliman tersebut. Dan tentang masalah menasihati dengan lisan, maka di sana ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama adalah keikhlasan, kemudian yang kedua adalah dilakukan dengan lemah lembut, bukan dengan ucapan yang kasar, kemudian yang ketiga adalah dilakukan dengan rahasia. Jangan sampai nasihat tersebut kemudian ditunjukkan, diumbar, atau dinampakkan kepada khalayak ramai, karena maksudnya adalah supaya seorang penguasa, seorang pemimpin memperbaiki, bukan maksudnya adalah menyebarkan aib kepada manusia. Kemudian di antara yang dilakukan adalah seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Semoga Allah SWT memperbaiki mereka. Semoga Allah SWT mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus, memberikan hidayah kepada mereka sehingga mereka pun meninggalkan kezaliman-kezaliman tersebut. Doakan dengan kebaikan, dan sebagian salaf mengatakan, seandainya saya memiliki doa yang mustajab, ini saya jadikan doa yang mustajab tersebut adalah untuk penguasa. Karena kalau penguasa baik, umat juga akan menjadi baik. Sebagaimana ini diriwayatkan dari Fudail bin Iyad, guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang keempat adalah kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri sebagai seorang rakyat. Karena perlu kita sadari bahwa ketika seorang penguasa melakukan kezaliman kepada kita, berarti ini menjadi isyarat bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang zalim. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim itu menguasai orang-orang zalim yang lain.
Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim menguasai orang zalim yang lain. Jadi kalau kita melihat kezaliman dari pemimpin kita, dari penguasa, maka berarti kita ini adalah orang-orang yang zalim. Kita harus mengintrospeksi, mengoreksi diri kita sendiri, apa yang menjadi kekurangan kita, dosa-dosa kita, kezaliman kita. Kalau kita memperbaiki diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kezaliman, kembali kepada agama, taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya, maka dengan cara demikian kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kita dan juga penguasa kita. Kama takununa yuwalla alaikum, sebagaimana dinukil dari sebagian salaf, sebagaimana keadaan kalian, demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keadaan pemimpin kalian. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa menjadi faedah bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat pembukanya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua, dan semoga kami dapat senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan kembali kami mengajak pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Dan Alhamdulillah telah tergabung bersama kami Bapak Soleh Haji di Bengkulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam salah satu hadis Ustaz disebutkan di akhirat nanti itu seorang hamba mendapatkan jadi 99 kartu yang semuanya itu dosa sangat banyak sekali begitu. Ya, Bapak. Tapi ada satu kartu yang kartu la ilaha illallah begitu, yang bisa mengalahkan 99 kartu itu sehingga tidak diazab hamba tersebut. Nah, pertanyaannya Ustadz, amalan hati apa dan amalan badan apa yang perlu kita lakukan sehingga kita bisa mendapat satu kartu la ilaha illallah yang dahsyat seperti itu, Ustadz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silakan Ustadz. barakallahu fiik. Bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga Allah SWT menambah semangatnya untuk terus menuntut ilmu agama. Yang dimaksud di dalam hadis tadi, dan hadis tadi dikenal dengan hadithul bitaqah, hadis tentang kartu, karena di situ disebutkan kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dua kalimat syahadah, dan menunjukkan bahwasanya dua kalimat syahadah yang diucapkan oleh seseorang di dunia dengan ikhlas, dengan memahami maknanya, maka ini memiliki timbangan yang begitu berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sebenarnya amalan ini tentunya dilakukan oleh setiap muslim dan juga muslimah. Karena setiap muslim dan juga muslimah, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita semua alhamdulillah mengucapkan dua kalimat ini. Namun tentunya berbeda-beda antara seorang muslim dengan muslim yang lain.
dari sisi kualitas, dari sisi keikhlasan, dari sisi pemahaman terhadap dua kalimat tersebut. Semakin seseorang ikhlas, semakin seseorang yakin, tentunya semakin besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berharap selama kita adalah seorang muslim dan juga muslimah, kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut, yaitu keutamaan mengucapkan dua kalimat syahadah. Dan dinukil dari sebagian salaf ketika dia dalam keadaan sakit dan sekitarnya ada anaknya, dia sampaikan bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih dia harapkan di sisi Allah Azza wa Jal daripada dua kalimat syahadah. Jika dia melihat amalan-amalannya, dia melihat begitu kurangnya amalan tersebut, kurang khusyuk, kurang ikhlas, banyak kekurangan. Tapi dia, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka amalan yang sangat diharapkan di sisi Allah Azza wa Jalla adalah dua kalimat syahadah ini. Dan oleh karena itu kita diharuskan untuk benar-benar menjaga dua kalimat syahadah ini. Kita berusaha untuk memahami maknanya, apa konsekuensinya, apa tuntutannya. Kemudian kita mencoba untuk amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita mengucapkan dua kalimat syahadah sementara amalan kita bertentangan dengan tuntutan dari dua kalimat syahadah tersebut. Dan apa yang disebutkan dalam hadis tidak menunjukkan bahwasanya kemudian setiap orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah dia pasti selamat dari azab neraka. Tidak demikian. Jadi hadis hanya menunjukkan bahwasanya dua kalimat syahadah ini memiliki timbangan yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak berarti bahwasanya setiap orang Islam maka dia tidak akan diazab. Dalil yang lain menunjukkan bahwasanya seorang muslim yang melakukan dosa besar meninggal dalam keadaan dia membawa dosa besar, maka di hari kiamat dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka tidak diampuni dan diazab dengan sebab dosa tersebut. Maka dengan menjamak dalil kita mengetahui makna yang sebenarnya. Jadi seorang muslim memang dia memiliki timbangan yang berat dengan dua kalimat syahadah, tapi mungkin saja dia melakukan dosa dan dengan sebab dosa tadi dia diazab sementara di dalam neraka dan akhirnya nanti akan dimasukkan oleh Allah SWT di dalam surganya. Wallahu taala a'lam. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak penanya di Bengkulu. Dan kembali terhubung bersama kami ada Bapak Mardanis di Lampung. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik Bapak, pertanyaannya. wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengerjakan sunat suruk itu katanya ada sebagian ulama yang mendalilkan, Ustaz. Juga Rasulullah membaca surah Al-Isra dan Al-Zumar setiap malam. Ada juga yang sebagian ulama yang mendalilkan, Ustaz. Bagaimana baiknya itu, Ustaz? Kita terus kerjakan atau kita berhenti tidak kerjakan lagi, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan. Baik, tentang masalah sholat syuruk, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan setelah matahari terbit dan meninggi sekitar 1 tombak
atau sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari. Dilakukan oleh seseorang setelah dia melakukan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia setelahnya berzikir di dalam masjid tersebut sampai datangnya waktu, yaitu 15 menit setelah terbit matahari, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Maka memang hadis ini ada perselisihan di antara para ulama tentang keabsahannya. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan, dan ada di antara mereka yang menilai bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan di antara yang menghasankan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang menghasankan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, dan didhaifkan oleh sebagian ulama. Bagaimana sikap kita melihat perselisihan pendapat di antara para ulama? Kalau memang kita adalah termasuk penuntut ilmu yang Allah SWT berikan kemudahan untuk menguatkan di antara dua pendapat ini, maka silahkan kita menguatkan, kemudian kita amalkan salah satu di antara dua pendapat ini tanpa kita mengatakan bahwa pendapat yang lain adalah pendapat yang bid'ah. Tapi kalau kita bukan termasuk golongan ahlul ilm atau penuntut ilmu yang bisa menguatkan salah satu di antara dua pendapat, atau di dalam masalah ini kita tidak bisa menguatkan salah satu di antara dua pendapat, maka kita diberikan udzur untuk taklid, memilih siapa di antara dua ulama tadi yang menurut kita lebih alim dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian silahkan kita taklid kepada beliau, kemudian kita amalkan apa yang menjadi pendapat beliau. Kalau memang pendapat beliau adalah hadisnya hasan misalnya, maka silahkan kita amalkan. Tapi kalau menurut pendapat ulama yang kita takliti tersebut adalah dhaif, maka ya jangan kita amalkan. Dan tidak diamalkannya sholat syuruk ini bukan berarti kemudian tidak ada di sana sholat sunnah duha. Karena ada yang mengatakan bahwasanya sholat syuruk itu adalah sholat duha yang di awal waktu. Sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu. Jadi seandainya ada yang mendhaifkan, maka amalan seperti yang tadi disebutkan dengan keutamaan bahwasanya dia mendapatkan haji sempurna, umrah sempurna, maka ini yang dhaif. Adapun sholat duha itu sendiri dan juga keutamaannya, maka itu telah tetap di dalam hadis-hadis yang lain. Jadi seandainya ada orang yang dia setelah sholat subuh seperti biasanya dia berzikir, kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian ketika datang waktu duha dan dia di dalam masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan niat untuk melakukan sholat duha, maka tidak masalah yang demikian. Meskipun dia termasuk orang yang mendhaifkan hadis tentang sholat syuruk, tapi dia lakukan itu dengan niat dia melakukan sholat duha di masjid, maka yang demikian tidak masalah. Nah, barakallahu fikum. Taib Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak penanya di Lampung. Dan kembali terhubung bersama kami ada Bapak Ahmad di Riau. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustaz. Baik Bapak, pertanyaannya. Yang mau tanyakan, berzikir setelah habis sholat Ustaz, di tempat saya itu zikirnya itu pakai mikrofon lagi Ustaz. Di satu sisi hadis Nabi itu, di hadis
waktu safar, kasihanilah dirimu dengan jangan berzikir keras-keras, apalagi pakai mikrofon kan udah jelas keras Ustaz. Ya. Di sisi lain majelis zikir itu dipayungi malaikat. Jadi kalau saya berzikir sendiri secara pelan, apa saya tunggu berzikir terus sampai akhir zikir tersebut ada selesai, atau saya sendiri aja cepat-cepat berzikir sendiri gitu. Kalau saya tinggalkan, saya meninggalkan payungan malaikat. Atau bagaimana saya bersikap, Ustaz? Demikian. Ya, terima kasih Bapak. Silahkan, Ustaz. Ya. Baik. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Bagaimana dahulu beliau melakukan zikir setelah sholat 5 waktu. Maka beliau SAW melakukan zikir tersebut sendiri-sendiri. Melakukan zikir tersebut sendiri-sendiri. Dan tidak ada di sana komando dipimpin dalam melakukan zikir tersebut. Adapun tentang masalah mengeraskan suara setelah sholat 5 waktu di dalam berzikir, maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya disunahkan setelah sholat fardu ini zikirnya dilakukan secara pelan-pelan, atau dengan lirih. Termasuk diantaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam yang menjadi panutan di dalam mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang tersebar di negara kita. Justru beliau rahimahullah bersama jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang disunahkan adalah dengan melirihkan suara, tidak mengeraskan suara, dan diperbolehkan untuk mengeraskan suara kalau memang dalam keadaan tertentu, tidak dilakukan secara terus-menerus, seperti misalnya ingin mengajarkan kepada jamaah masjid tentang zikir yang disunahkan, akhirnya dia pun mengeraskan suaranya supaya mereka mendengar, supaya mereka terbiasa, mereka tahu zikir yang dibaca setelah sholat adalah demikian dan demikian. Ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau memang mereka sudah paham, sudah tahu, ya kita hentikan mengeraskan zikir tersebut. Dan tidak perlu seseorang yang menggunakan mikrofon, ya, apalagi sampai terdengar suaranya di luar. Ya, cukup seseorang mengeraskan suaranya. Kecuali kalau memang masjid ini luas dan dia ingin mengajarkan zikir tersebut secara umum kepada jamaah yang ada di masjid yang jumlahnya banyak, sehingga perlu dia mikrofon untuk yang demikian, maka tidak masalah. Tapi dengan aturan yang tadi kita sebutkan, memang itu diperlukan dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Baik. Kemudian tentang bagaimana sikap kita tadi, kalau misalnya kita melihat di masjid kita mereka mengeraskan suaranya dengan mikrofon, kemudian mungkin di sana ada komando di dalam zikir tadi, maka kita tidak ikut-ikutan, kita berzikir sendiri. Mereka berzikir dan kita berzikir sendiri. Tidak usah kita mengikuti imam tersebut. Kita berzikir sendiri dan dia berzikir sendiri. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
Syukron Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad di Riau. Dan kembali terhubung bersama kami ada Bapak Riki di Solo. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya tentang ibadah haji umrah. Di halaqah Ustaz kan dijelaskan bahwa wanita yang sedang haid maupun nifas apabila melewati mikot dan ingin melakukan ibadah haji umrah, wanita tersebut kan tetap disuruh melakukan niat haji umrahnya itu dan melakukan amalan rangkaian ibadah haji umrah selain tawaf gitu kan Ustaz. Nah, jadi kalau misal ada Arab gitu dan dia ke Madinah dulu, dia dan melakukan rangkaian umrahnya tanpa tawaf, kemudian apakah ibadah umrahnya atau hajinya? Halo Bapak. Halo. Halo Pak, bisa diulang pertanyaannya? Oke, baik. Ini terkait halaqah Ustadz Abdul Rai tentang wanita yang haid maupun nifas ketika ketika melewati mikot umrah maupun haji. Nah itu kan tetap disuruh melakukan niat haji ataupun umrah, kemudian melakukan rangkaian ibadahnya tanpa melakukan tawaf, itu kan Ustadz. Nah jika ada wanita yang dia ke Arab kayak gitu kan, tapi ke Madinah dulu, nggak langsung ke Mekah gitu. Nah ketika di Madinah mau ke Mekah buat umrah itu tiba-tiba datang haid seperti itu. Nah itu apakah tetap melakukan niat umrahnya tanpa melakukan tawaf gitu? Dan apakah umrahnya itu sah Ustadz walaupun tanpa melakukan rukun tawaf itu Ustadz? Seperti itu Ustadz. Baik, terima kasih Bapak. Silahkan Ustadz. Bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, perlu dipahami bahwasanya maksud penjelasan tentang masalah wanita yang haid yang melewati miqat, maka dia berniat sebagaimana yang lain melakukan niat, akan tapi dia tidak melakukan tawaf. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam keadaan haid tersebut dia melewati miqat sampai ke Mekah, dia melakukan talbiyah, dia melakukan zikir dan lain-lain, tapi dia tidak boleh melakukan tawaf sampai dia suci. Tidak boleh dia melakukan tawaf sampai dia suci. Artinya apa? Dia menunggu di Mekah, mungkin di dalam hotel, menunggu sampai dia suci. Ketika dia suci, baru setelah itu dia melakukan tawaf dan menyempurnakan amalan-amalan rukunnya, amalan-amalan umrahnya. Dia melakukan tawaf, kemudian dia melakukan sa'i, kemudian dia memotong rambutnya. Jadi maksudnya adalah dia tidak tawaf sampai dia suci. Bukan berarti kemudian gugur kewajiban tawafnya, tidak. Jadi umrah harus ada tawaf, ya harus ada sa'i, harus ada niat, dan tawaf ketika umrah ini merupakan rukun. Kalau sampai tidak dilakukan, ya tidak akan sah umrah kita. Dan kita pulang dalam keadaan kita masih dalam keadaan ihram. Tawaf ini merupakan rukun di dalam umrah, harus dikerjakan. Jadi wanita yang haid pun harus melakukan tawaf, cuma ditunda sampai dia suci, baru dia melakukan tawaf, melakukan sa'i, kemudian dia memotong rambutnya. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi, maksudnya bukan berarti wanita yang haid ini gugur kewajiban tawafnya, tidak. Ya, bukan berarti gugur kewajiban tawafnya. Dia tetap melakukan tawaf, akan tapi ditunda sampai dia suci. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
Syukron Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjadi solusi dan menjawab pertanyaan dari Bapak Riki di Solo. Dan beralih kita ke pertanyaan dari website Ustadz. Ada pertanyaan dari Ummu Muhammad. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Kami mau bertanya, apakah bertemunya ruh sesama mukmin di alam barzakh, baik itu keluarga ataupun yang lainnya, itu hanya mitos? Dan bagaimana dengan hadis-hadis yang menjelaskan adanya pertemuan ruh sesama mukmin di alam barzakh? Syukron Ustaz, jazakumullahu khairan. Wallahu alam tentang permasalahan ini, karena permasalahan ruh adalah permasalahan yang gaib. Ya, kita tidak boleh berbicara tentang masalah ini kecuali berdasarkan dalil. Apakah di sana ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya arwah-arwah orang-orang yang beriman mereka saling bertemu di alam barzakh? Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukron Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ummu Muhammad. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Syarofah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustadz keluarga sehat selalu, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, Ana mau bertanya, apakah boleh kita makan makanan yang diberi tetangga atau saudara, sedangkan makanan itu makanan dari selamatan kematian yang ke-7 hari dan seterusnya? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Asal dari makanan adalah halal, kecuali ada di sana dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Makanan yang dihidangkan di dalam acara selamatan kematian, maka asalnya adalah makanan yang halal. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan tentang keharaman. Yang haram adalah acaranya. Acara tersebut, acara yang bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh kita melakukannya. Tapi seandainya ada orang yang melakukan, kemudian di situ menghidangkan makanan, maka wallahu alam, makanan tersebut adalah makanan yang halal. Boleh seseorang untuk memakannya. Namun alangkah baiknya apabila seorang dia mendapatkan makanan tersebut dan orang yang memberikan adalah sahibul hajah atau utusan, maka kita berikan pengertian bahwasanya acara tersebut adalah acara yang tidak disunahkan, bukan acara yang ada di dalam agama Islam. Dan seorang muslim tentunya menjauhi perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika dia menerima makanan tersebut, bukan berarti dia menyetujui acara tadi. Dia menerima karena memang itu adalah makanan yang halal, tapi dia mengingkari acara tersebut. Seandainya ini disampaikan tentunya lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Syarofah. Dan kembali kami mengajak pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Dan kembali terhubung ada Ibu Nia di Jakarta. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, Kak, saya tinggal di lingkungan keluarga saya yang mereka masih mengadakan maulid dan mereka memasang banner maulid yang sangat besar di tembok rumah saya. Yang jadi pertanyaan saya, suami saya meminta untuk banner tersebut dicopot. Tapi di satu sisi saya khawatir terjadi keributan karena di sini yang mengadakan adalah saudara saya sendiri gitu. Sampai sekarang acara maulidnya sudah berlalu, tapi bannernya belum dicopot. Bagaimana saya harus
bersikap, Ustadz, apakah saya menuruti suami saya untuk kami mencopot banner tersebut atau menunggu sampai mereka mencopot banner tersebut? Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz. Asalnya ini adalah dalam wilayah kekuasaan kita, karena itu di tembok rumah kita sendiri. Jadi kita yang berhak untuk menempelkan sesuatu atau melepasnya, maka itu adalah di bawah kekuasaan kita. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka adalah dia merubah dengan tangannya. Dan para ulama menjelaskan dengan tangannya maksudnya adalah dengan kekuasaannya. Dan ini wallahu alam berada di bawah kekuasaan kita. Sehingga seandainya kita mengatakan ini dilepas, maka itu adalah hak kita, karena ini rumah-rumah kita, maka kita yang memiliki kekuasaan. Namun tentunya kita sebagai seorang muslim yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada tauhid, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kita memiliki kebijaksanaan melihat mudarat dan juga manfaat. Antum melihat kalau misalnya tidak ada di sana mudarat yang lebih besar, antum melihat alhamdulillah acara sudah selesai dan itu adalah berada di bawah wilayah kita, kemudian antum perkirakan seandainya dilepas, insya Allah ya tidak terjadi di sana kerusakan yang lebih besar, mafsadah yang lebih besar, sehingga dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah misalnya, maka sampaikan saja. Dan tentunya disampaikan dengan cara yang lemah lembut. Ya, kita mengatakan misalnya, mohon maaf Pak, ini kan acaranya sudah selesai ya, boleh tidak bannernya ini kita lepas? Ya, boleh tidak banner ini kita lepas? Mungkin dengan bahasa yang seperti itu atau yang semakna, mungkin bisa menjadikan mereka menerima atau siap untuk melepas banner tersebut dengan sukarela. Sebenarnya itu adalah hak kita, itu adalah di bawah kekuasaan kita. Tetapi ketika kita mungkin sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, mungkin yang demikian bisa lebih diterima. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukran Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Nia di Jakarta. Dan kembali terhubung kepada kami ada Ibu Yuni di Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya mengenai apakah implementasi rasa takut kita kepada Allah dengan rasa harap kita itu, apakah ini salah satu bisa termasuk itu? Karena kan kita kalau di akhir salat kan ada berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri dan seterusnya. Dan juga ada juga kita berharap Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan, atau Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Kan itu kita berharap di sana Ustaz. Dan rasa takut tadi doa yang itu, apakah itu sudah termasuk salah satu implementasi kita melaksanakan rasa takut dan rasa harap kita ke Allah Ustaz? Atau kalau bisa Ustaz jelaskan bagaimana sebenarnya mengimplementasikan rasa itu bagi hamba Allah. Itu saja, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu, Masya Allah. Kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai rasa harap dan juga
rasa takut, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti dua sayap burung. Seekor burung dia tidak akan bisa terbang kecuali dengan dua sayapnya. Demikian pula seorang yang beriman, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap dan juga rasa takut. Ketika dia beribadah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharap surganya, dan di waktu yang sama dia takut kalau dimasukkan ke dalam neraka apabila dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap dan juga takut. Ketika dia beribadah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia khawatir seandainya dia tidak beribadah kepada Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang disebutkan tadi doa, maka ini betul, ini adalah termasuk di antara implementasi atau praktek dari rasa harap dan juga takut tersebut. Seseorang dia memiliki harapan roja kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya dia pun berdoa, ya Allah, aku meminta rahmat-Mu, aku meminta kesembuhan, aku meminta demikian dan demikian. Dari mana muncul doa tersebut? Karena dia memiliki harapan di dalam hatinya. Dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia pun berdoa. Demikian pula ketika seseorang berlindung kepada Allah dari neraka, berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Dari mana itu muncul? Munculnya adalah dari rasa takut yang ada di dalam hatinya. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala dialah yang berkuasa. Dialah yang kalau menghendaki sesuatu maka akan terjadi. Maka dia pun berlindung kepada Allah dari neraka, dari azab kubur, dari azab jahannam. Maka ini adalah menunjukkan rasa takut yang ada di dalam diri seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakillahu khairan kepada ibu penanya, semoga dapat menjawab pertanyaannya. Baik, kembali beralih ke pertanyaan dari website Ustadz. Ada pertanyaan dari saudari kami, Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana sikap yang tepat jika antara suami istri sering terjadi perbedaan pendapat tentang makna bid'ah dan sunnah? Ketika ada nasihat bahwa hal ini bid'ah, tetapi suami tidak setuju dan mengatakan bahwa hal tersebut baik. Jazakumullahu khairan Ustadz. Perbedaan pendapat antara seseorang dengan orang lain ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan solusi, memberikan petunjuk. Petunjuknya adalah supaya kita masing-masing kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga hadis, maka itulah yang harus kita ikuti bersama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Kalau kalian saling berselisih di dalam sesuatu, maka adalah kalian kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Kita berselisih dengan suami tentang masalah di antara permasalahan agama, maka kita kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Kalau Allah dan juga Rasulnya mengatakan bahwasanya di sana ada bid'ah yang hasanah, maka kita katakan ada bid'ah yang hasanah. Tapi kalau Allah dan juga Rasulnya menyebutkan bahwa semua bid'ah adalah sesat, maka tidak boleh kita mengatakan bahwasanya ada bid'ah yang hasanah. Dan kalau kita kembali kepada dalil, Nabi SAW mengatakan
kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Beliau tidak mengatakan di dalam satu hadis yang sahih bahwasanya ada bid'ah yang hasanah. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Sehingga kita pun harus menerima apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Kalau tidak salah Imam Malik atau nukilan dari Abdullah bin Umar. Setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun manusia memandang itu adalah baik. Setiap bid'ah itu adalah sesat meskipun manusia memandang itu adalah perkara yang baik. Karena manusia, akal mereka terbatas. Adapun dalil, maka ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi manusia. Kalau memang kita terjadi perselisihan dengan suami kita, maka kita sebagai seorang istri secara khusus dan kita sebagai seorang muslimah yang merupakan saudara bagi muslim, maka kita berusaha untuk memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan kita. Kita dakwahi, kita sampaikan dengan dalil, kita sampaikan dengan lemah lembut, kita doakan, kita ulang-ulang, tentunya dengan memilih waktu yang tepat. Kita variasi dalam menyampaikan, mungkin dengan cara memperdengarkan atau dengan cara mengajak kajian atau meminta beliau untuk membaca atau mengirimkan sebuah flyer atau audio yang berisi tentang penjelasan-penjelasan yang diinginkan. Kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah SWT dialah yang a'lamu bil muhtadin. Allah dialah yang lebih tahu tentang siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa di antara manusia yang berhak untuk mendapatkan karunia yang besar ini, yaitu hidayah. Mungkin suami kita, dia termasuk orang yang Allah SWT kehendaki kebaikan, diberikan hidayah, maka insya Allah dengan sebab dakwah kita dan kesabaran kita, maka Allah SWT akan memberikan hidayah. Tapi kalau Allah SWT tidak menentukan yang demikian, tidak menetapkan yang demikian, maka bagaimanapun usaha kita, kalau memang Allah SWT tidak berkehendak untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka dia tidak mungkin mendapatkan hidayah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang menyesatkan, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah SWT dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullahu khairan Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari saudari Laila. Tapi Ustadz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dan sekaligus menjadi pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Semoga di lain kesempatan kita dapat kembali menyapa pemirsa dan penyimak Fatwa TV dimanapun berada, insya Allah. Ya, demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan kami mohon maaf bagi Anda yang belum sempat kami jawab pertanyaannya, namun Anda dapat terus mengikuti live interaktif ini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan kami ingatkan kembali bahwasanya besok ada live interaktif Fatwa TV bersama Ustadz Haikal jam 10 pagi. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV, Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id.
Kemudian bagi Anda yang ingin mengupdate pertanyaan, Anda dapat mengunjungi website www.dewanfatwa.com tanya jawab. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami, berta'awun dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya, kita tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.